Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa kembali. Semoga sehat selalu ya dan siap untuk terus belajar. Nah, ini kita masuk ke transaksi 27 ya dari kasus soal PT Data Byte. Bagi yang baru menyimak, ini adalah video kelima saya. Videonya agak pendek-pendek teman-teman ya, biar mudah dalam belajar. Produk jasa dan dagang ya, perusahaan dagang ini. Oke, transaksi yang ke-27 adalah penyesuaian harga jual barang dan jasa. Silakan yang baru menyimak bisa cek di deskripsi untuk video 1 sampai 4-nya. Bagus untuk belajar ini teman-teman ya, recommended bagi saya. Oke, di sini harganya adalah yang dinaikkan 5%. Jadi ini semua dinaikkan 5% dari harga lama dan berlakunya mulai 1 Februari 2026. Nah, jadi masih bulan depan ya. Oke, kenaikan harga 5% dari harga lama berlaku 1 Februari. Oke, semua barang dan jasa, jadi kita naikkan semuanya. Baik, kita sekarang di menu persediaan, kemudian teman-teman pilih yang namanya adalah set harga penjualan. Oke, di sini nomor penyesuaiannya kita tulis seperti saja karena di soalnya nggak disebutkan nomor berapa. Oh, ada ini, sorry, BM0103, tanggalnya tanggal 27 ini ya, penyesuaiannya 27/01/2026, efektif nanti di tanggal 1 bulan 2 2026. Oke, keterangannya ya, barang dan jasa naik 5% dari harga lama. Baik, oke ya, seperti ini dulu teman-teman. Baik, kita pilih dulu barang-barangnya. Di sini karena keterangannya semuanya, jadi kita pilih semuanya ya. Kalau ini mah nggak, walaupun ini nggak ada barangnya, ini kita aplikasi saja, ini kan hanya informasi saja. Tapi nggak apa, kita cek di semua teman-teman ya. Kita oke dulu teman-teman. Oke, ini harga awalnya. Terus di sini kita pilih harga baru 1. Di sini kita tulis 5 ya, 5%. Oke, harga baru 1 5% ya. Nah, kita ambil dari nilai sekarang ya. Nilai sekarang. Nilai sekarangnya berapa? Ini kita ambil dari sini nih. Oke ya, seperti ini harga jualnya. Oke. Nah, setelah ini sudah muncul harga jual lamanya, kita klik sesuaikan saja teman-teman, seret. Nah, sekali saja, jangan 2 kali. Di sini harga nanti per 1 Februari akan berubah seperti ini. Baik, kalau sudah kita simpan dan tutup. Baik, selesai ya. Kemudian transaksi yang ke-28 ini ada more other payment ya, beban iklan. Kita masuk ke menu kas bank, kemudian pembayaran. Di sini pakai bank BSI. Ini dokumennya, nomornya ini. Ya, tanggalnya tanggal 28/01/2026. Apa ini? Pembayaran cetak spanduk. Jadi spanduknya agak banyakan bikinnya. Di sini kita pilih advertising expense ya, 1.500.000. Baik ya, ini kita pastikan ke isi sini, klik amountnya, kemudian kita simpan dan baru. Karena di sini berikutnya juga ada lagi transaksi pembelian perlengkapan. Di sini pakai petty cash ya,
tanggalnya tanggal masih 28 teman-teman, 28/01/2026. Pembelian perlengkapan ya. Ini kalau mau ditulis, ini boleh juga tulis seperti ini. Kalau mau dilengkapi seperti ini, seperti ini ya. Jadi yang pertama belum kita isi tadi. Di sini kita pilih office supplies ya. Suppliesnya adalah 700. Jangan lupa ini pakai cash ya teman-teman, bukan bank ya. Oke, kalau sudah kita klik amountnya 700.000 rupiah via petty cash. Kemudian kita simpan baru lagi. Kemudian ini masih sama. Kemudian beban listrik, pembelian token listrik PLN via Bank Syariah Mandiri di satu akun ini ya. Totalnya 1 juta rupiah ya, 1.003.000 ya, karena kan ada biaya itu via adminnya. Token listrik ini mah di sini masuk ke utility ya, 103 1.033 ya, seperti ini 1.003.000 rupiah via Bank BSI ya. Tanggalnya tanggal 30/01/2026. Baik, kemudian 31 masih simpan baru lagi, masih pakai BSI 31/01/2026. Ini masuk ke gaji ya. Ini akunnya apa ini? Salaries expense. Nilainya 15 juta rupiah. Ini karyawan ya kalau mau diisi. Karyawan. Baik, kalau sudah kita simpan dan tutup. Baik, kita lanjutkan ke transaksi 32 ya. Di sini ada informasi berdasarkan rekening koran yang kita cek di rekening BSI di akun kita. Di sini ada dua hal, yaitu ada beban admin sebesar 100.000 rupiah, kemudian di sini ada pendapatan bagi hasil atau nisbah sebesar 2 juta rupiah. Ini sampel seperti itu. Jadi ada nambah 2 juta, keluar 100.000 rupiah. Kita bisa gunakan menu rekon, tapi kita gunakan ini, boleh juga seperti ini. Langsung saja masuk ke pendapatan dan pengeluaran kas. Kita bisa pilih pembayaran dulu. Di sini tentunya dari bank ya, ini OP 05 tanggal 31/01/2026. Ini beban ADM Bank. Rp100.000. Oke ya. Oke, sudah betul, kita simpan dan tutup. Kemudian di bagian penerimaan kita bisa input seperti ini, Bank BSI. Di sini kita pilih interest.
bank interest income ya. Ini kalau di ini namanya nisbah ya. 2.100.000. Oke, kalau sudah kita simpan. Sorry, tanggalnya belum. Tanggal 31.01.2026. Kita simpan ya. Baik. Kemudian kita masuk ke transaksi 33. Ada pembelian tunai aset tetap yaitu motor. Nomor buktinya ini tanggal 31 Januari. Oke, yang dibeli adalah 1 unit motor Vario. Jadi kita tambahkan dulu teman-teman. Baik, masuk ke dokumen nomor 33 transaksi ya, 33 ya. Di sini ada perusahaan membeli motor ya. Ya, via BSI. Ini transfer ya. Transfer saja, nggak usah pakai cek. Di sini motornya adalah Vario. Harganya 125 juta rupiah ceritanya ini ya. Kemudian dibeli tanggal 31 Januari. Nomor akunnya masuk ke vehicle ya, dikelompokkan vehicle. Kemudian nanti garis lurus 5 tahun golongan 1 ya. Kita bikin aset ini, maaf ini bukan ya. Ini lupa di. Jadi nanti kita bikin akun dulu ya, ini fix asset transaction ya. Oke, kita masuk dulu teman-teman ke bagian buku besar. Buku besar, kemudian kita pilih daftar akun. Daftar akun di sini kita buat baru ya. Kita buat baru. Namanya aset lancar lainnya, aktif lancar lainnya. Nomornya adalah 1699. 1699. Namanya adalah ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita oke. Nah, langsung masuk ke aset tetap. Kita pilih aset tetap baru ya. Ya. Tipenya adalah kendaraan. Tanggal belinya tanggal 31.01.2026. Kemudian dipakai juga sama 31.01.2026. Keterangannya adalah motor Honda Vario. Jumlahnya 1 ya. Ini 5 tahun kita isi. Metodenya adalah garis lurus. Ini masuk ke vehicle. Akumulasinya vehicle. Bebannya juga masuk ke kelompok vehicle. Oke. Kemudian pengeluarannya ini sudah tadi ya. Pengeluarannya ini kita pilih yang tadi aset transaction tadi ya. Aset transaction tadi kita isi nilainya 25 juta rupiah. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau sudah lengkap semuanya, ini enggak ada yang terubah lagi. Tinggal kita simpan dan tutup. Sorry. Oh, ini maaf ya, ini 2026 benar ya. Betul, 2026. Simpan tutup. Terus kita masuk ke kas bank ya. Ke kas bank ini untuk kita lakukan pengeluaran kas pembayaran dari BSI ya. Nomornya 5. Tanggalnya tanggal 31.01.2025 ya. Pembelian motor Honda Vario. Oke, tadi kita pilih transaction 25 juta rupiah. Kita oke ya. Di sini dealer Mutiara Tangerang.
Oke ya. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup. Oh, nomornya berarti 6 betul ya, tadi malah udah 6, malah salah saya. Ini berarti 6 ya. Oke, kita simpan dan tutup. Baik teman-teman, kita cek ya, kita cek aset tetapnya. Ini daftarnya, ini udah muncul ya, ini dia. Oke ya, sudah muncul. Kemudian kita juga cek lagi di jurnal transaksi seperti apa. Kita laporan, daftar laporan, laporan keuangan buku besar, keseluruhan jurnal. Nah, kita akan cek hasil dari ini ya. Ini 0101 2026 3101 2026. Oke. Baik, ini kita coba kita besarkan, klik kanan ya. Kita langsung meluncur ke bagian bawah di tanggal 31 ya teman-teman ya. Nah, ini dia tadi di sini. Ini hasil seperti ini ya. Kita masuk ke transaksi 34 ya. Di sini disuruh membuat rekonsiliasi PPN masuk dan keluaran. Nah, kita buat dulu prepaid tax ya. Ini nomornya ini bukan prepaid, ini maaf, prepaid tax ya. Oke. Buat akun barunya ini teman-teman ya. Pindahkan VAT dan VAT in ya. Selisihnya ya, selisihnya. Jadi nanti banyak yang VAT in ini karena ada prepaid. Oke, kita cek dulu teman-teman saldonya berapa. Kita boleh ngecek dari dua hal. Bisa cek dari daftar laporan, kemudian lihat di bagian neraca ya. Coba di neraca saja, neraca standar, atau juga bisa cek di bagian daftar akun ya. Sebenarnya sama aja. Kita cek di tanggal 31/01/2026 ya, seperti ini. Di sini VAT in-nya 38, VAT out-nya berapa ini? 35 ya. Baik, ini angkanya ya. Jadi nanti kita akan pindahkan, kita tutup kedua akun ini VAT out, ini VAT in nya. Kita masuk ke sini daftar akun, kemudian baru ya, baru karena ini belum ada. Kita klik baru, nomornya 14, ini 99. Tipenya adalah Aktiva lancar lainnya 1499. Di sini prepaid tax ya, prepaid VAT. Kita oke dulu teman-teman, kita oke dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke jurnal ya, ke jurnal BM04, kemudian tanggal 31 ini rekonsiliasi PPN. Nah, kita tutup dulu. Sebelum tutup kita cek dulu laporannya, akunnya bisa cek dari laporan keuangan, neraca ya, atau teman-teman juga bisa cek di bagian apa namanya, daftar akun. Nanti hasilnya sama ya, seperti ini. Ini udah kita buka. Di sini nilai VAT out-nya, VAT out, VAT in-nya, ini VAT in-nya udah di sini 38075.950. Kemudian untuk VAT out-nya 35908 ya, beda 3 jutaan teman-teman. Kembali ke sini ya. VAT out tadi udah 35908. Kemudian di sini kita
masukkan namanya prepaid tadi yang baru kita buat, karena ini kebanyakan yang beli ya. Jadi 3 jutaan. Di sini fade in. Tadi fade in-nya nilainya berapa tadi? Fade in-nya 38075.950. 38075 950. Nah, berarti selisihnya berapa ini? Selisihnya 3.833 ya. Kita kurangi ini ke sini ya. 3.833. Oke ya, sudah. Hitung dulu, salah ini biar pas ya. 38075.950 dikurangin 35908 950 ya. Oke, 2.167 ya. 2.167. Oke temen, udah balance temen ya 38075.950. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Baik, ini kita bisa refresh ya, diperbarui. Di sini kita besarkan sedikit, akan terlihat prepaidnya sudah muncul. Kemudian fade in sama fade out sudah di close ya, udah nggak ada di daftar saldo neraca di sini. Oke baik. Berikutnya transaksi yang 35. Ini soal terakhir ya. Untuk ini nggak kita kerjakan, sampai sini aja pengerjaan yang kasus ini. Di sini mau diminta untuk melakukan proses akhir bulan. Oke ya, kita akan lakukan akhir bulan. Caranya sangat sederhana. Kita aktivitas periodik, kita proses akhir bulan ya. Kita pilih bulannya adalah bulan Januari. Tahunnya 2026 ya. Oke, kita oke. Coba kita perbarui, kita cek di sini juga di bagian jurnal. Di sini kita lihat tadi ini ya, yang barusan. Supaya kalian jadi berubah ya. Kemudian ini yang Bank BSI, yang salary, dia urut per tanggal teman-teman ya, 31, makanya tadi digeser. Ini yang tadi juga udah, ini yang interest income, ini yang pembelian aset, ini yang utility dan seterusnya ya. Ini yang tanggal 30/28 ya. Kemudian kita cek di neraca standar, tinggal di refresh. Hasilnya seperti ini, kita coba besarkan. Cash in banknya 951, kemudian petty cash dan seterusnya. Totalnya adalah 2.543.132 ya. Ada koma-komanya di sini karena adjustment di penyusutan ya. Kemudian di bagian laba rugi kita cek di laporan keuangan, kemudian kita pilih laba rugi standar. Baik, kita cek saja untuk yang 1 bulan saja, 01/01/2026 sampai 31/01/2026 ya, sebulan saja teman-teman. Kita oke di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Kita besarkan ya. Oke, di sini ada labanya. Labanya adalah 85 ya. Nah, karena di sini kita belum ngitung teks soalnya. 85.236 sekian ya untuk labanya. Baik teman-teman, saya kira cukup ya. Ini sudah dicek di laba rugi dan neraca.
Kalau sama berarti ya nanti lainnya sama semua, insya Allah. Cek juga di bagian seluruh jurnal teman-teman ya. Baik, demikian semoga membantu untuk kasus PT Database ini. Silakan bagi yang mau mengecek produk-produk saya bisa cek di bawah sini ya, untuk link-link produk. Di link yang saya sampaikan di situ ada soal dan kasus, jawabannya lengkap ya, teman-teman bisa unduh situ. Terima kasih sudah menyimak, terus pantau channel saya ya, untuk info dan soal terbaru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini untuk yang laporannya. Sebelum saya tutup videonya, kita cek satu dulu laporan ya, laporan keuangan. Takut juga ada yang nanya-nanya, kita cek di bagian arus kas ya. Arus kas metode tidak langsung di sini. Oh sorry, bukan rinjan ya. Arus kas metode tak langsung ini dia. Kita coba hitung per bulan saja, 2 bulan ya. Periode 12 2025 dan Januari 2026 ya. Nah seperti ini ya, jadi 2 bulan biar tahun ya. Ini hasil daripada arus kasnya seperti ini. Baik, terima kasih.